Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah pada malam hari ini, baina isya'ain, antara maghrib dan isya, kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa mengisi waktu yang sangat mulia, yang waktu antara maghrib dan isya ini tidak pernah ditinggalkan oleh para orang-orang soleh kecuali hanya untuk ibadah. Bahkan sebagian mengatakan baina isya'in, antara maghrib dan isya ini hampir sama dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan hadirnya kita di malam hari ini untuk menghadiri rutinan pengajian Rotibul Hadab ini, mudah-mudahan menyebabkan pertama dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, digampangkan segala macam urusan kita, dikuatkan iman Islam kita, dan yang paling penting kita mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Para jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini biasanya yang isi Gus Robin, tapi dia tadi tahu kemarin malam berangkat untuk malam ini, hari tadi ini ujian untuk ujian terakhir munaqashah atau sidang tesis untuk menempuh gelar S2-nya, ujian terakhir tadi sore selesai. Mudah-mudahan sehingga kami biasanya membaca syarah Rotibul Hadab sehingga tidak bisa hadir. Kita doakan mudah-mudahan ilmu yang dia dapatkan menjadi ilmu yang manfaat bagi seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang kita inginkan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya ghanimatu majalis dzikr al-jannah. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya hasil daripada orang yang duduk di majelis-majelis dzikir ini apa hasilnya? Surga, jelas. Yang jadi pertanyaan, apa ada sesuatu yang diidam-idamkan oleh manusia yang beriman yang melebihi daripada surga? Tentunya tidak ada, ya. Apalagi oleh karena itu, kalau sudah duduk di majelis dzikir ini, kita harus apa? Karena ingat, sudah berkali saya sampaikan di majelis-majelis yang lain, dunia itu bukan tempat tinggal kita, rumah itu bukan rumah kita. Iya, ibarat kita ini kemah di dunia ini. Satu saat adalah pasti berangkat menuju rumah yang abadi, yang selama-lamanya. Sedangkan di akhirat hanya ada surga dan neraka. Oleh karena itu, alangkah mulianya, alangkah beruntungnya orang-orang yang istiqomah di dalam majelis dzikir. Mudah-mudahan apa yang sudah dijanjikan oleh Nabi benar-benar kita dapatkan besok di akhirat dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan dipakai hanya sekedar sambilan gitu. Karena kebutuhan kita, bukan kebutuhan orang lain, bukan kebutuhan siapa-siapa, tapi ini kebutuhan kita. Sehingga disebutkan orang yang di dalam diamnya di dunia ini
atau ngobrol dalam suatu hal yang tidak ada manfaatnya, itu besok di akhirat getulnya masalah, menyesalnya masalah. Kenapa kok tidak saya isi dengan dzikir? Nah, ini. Apalagi dalam firman Allah surah Toha disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri, barang siapa orang yang berpaling dari ingat kepadaku, artinya lupa sama Allah itu. Dzikir ini di sini bisa bermakna ya dzikir yang seperti kita baca, bisa bermakna apa syariat Allah, peraturan Allah dan Rasulnya juga dzikir. Barang siapa orang yang berpaling dari ingat kepadaku, artinya kita ini lupa sudah dengan Allah sebagai yang menciptakan kita, yang memberi hidup kita, yang memberi rezeki, yang segala-galanya bagi kita. Ternyata kita lupa. Berpaling dari yang apa katanya Allah, ancamannya fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka sungguh bagi dia yang lupa, artinya enggak atau berpaling dari dzikir, tidak punya dzikir dalam hidupnya, ini gampangannya apa? Maka sungguh, artinya di sini ada fakinah, ini kalimat tauhid ini yang meyakinkan benar-benar Allah akan mempersulit, akan mempersempit urusan dunianya. Ya urusan dunia ini ya keluarga, ya urusan dunia itu ya rezeki, ya urusan dunia ini semacam-macam seperti yang kita lakukan. Dan ini bagaimana ancaman? Ini Allah loh. Dan Allah itu berfirman pasti sudah ada, mungkin tidak. Maka dari itu kadang-kadang kepada orang-orang yang akrab sama saya ini, kadang-kadang saya berani memaksa, ayo datang, ayo dikira. Dan bagi orang yang tidak begitu, apalagi saya tidak berani. Karena apa? Saya tahu, seandainya saya paksa dia tidak marah, karena sudah dekat dengan saya. Gitu. Begitu juga saya dengan guru-guru saya juga begitu. Jangan sampai hidup itu tidak punya dzikir. Di dunia loh, itu akan dipersempit. Walaupun uangnya banyak, tapi sumpah pikirannya. Awalnya juga sumpah, rezekinya juga bulan. Nah ini sudah kabar-kabar. Dari janjinya Allah tidak main-main. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Di dunia ini sudah ada dipersempit. Makanya yang serius di dalam dzikir ini bukan untuk siapa-siapa, untuk kita sendiri. Jangan sampai kalau kita ini menunggu kalau sudah morak-marik baru kita dzikir. Walaupun itu baik tapi namanya kasar. Jadi dzikir itu jangan dilewatkan, diistiqomahkan. Ya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Terusannya apa? Bukan hanya itu ancaman Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang lupa atau berpaling dari ingat kepadaku ini, besok pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta. Naudzubillah min. Ya Allah, kita bayangkan di tengah lapangan saja di lapangan itu, di Ma'aron itu umpamanya itu penuhnya 10.000 manusia penuh dalam terik matahari yang panas luar biasa. Lalu kita dicolong di tengah-tengah dalam keadaan buta. Lalu bagaimana? Jadi bagaimana di padang mahsyar? Kenapa? Karena mengabaikan di dunia ini. Makanya dzikir ini sangat sesuatu yang sangat penting, dijadikan suatu kebutuhan kita. Kecuali kalau memang sudah mungkin halangan atau mungkin di jalan banyak biasakan atau bersolawat kepada Nabi itu termasuk dzikir. Dari janji Allah di dunia akan dipersempit urusan dunianya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan
buta. Apa yang kita cari itu besok di hari kiamat di mahsyar? Semua orang itu yang nyari hanya satu figur yang dicari itu. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena itu yang membawa syafaatul uzma, kunci keselamatan, syafaat yang agung. Lalu bagaimana kita tahu kalau mata kita ini dibangkitkan dalam buta? Bagaimana kita bisa kenal dengan Nabi Muhammad SAW? Itu yang kita pikir sejak dahulu, mulai sekarang ini. Apalagi Nabi SAW pernah dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha di tengah malam ini menjahit baju, sering ini bisa disampaikan, atau jahit apa, dondong jadinya orang Jawa ya, dondong itu menambal kain itu. Ternyata di tengah malam itu Nabi dalam keadaan ada di, artinya tidak di rumah, jahit itu kalau dondong itu menambal kain yang sedang robek itu. Ternyata di saat itu pas lampunya mati, jarumnya jatuh. Terus gimana? Orang juga kan lampunya ya lampu minyak. Ternyata kena angin mati, jarumnya jatuh di lantai. Ya, lantainya tanah. Rumah Nabi Muhammad SAW tanah. Bingung dia kena. Datang dalam satu saat dalam waktu yang singkat, ternyata datang Nabi Muhammad SAW suaminya ini. Dalam keadaan datang ternyata membawa cahaya yang begitu terang luar biasa sehingga jarum yang tadinya tidak kelihatan ini langsung ditemukan oleh istrinya. Inilah cahaya Nabi Muhammad SAW, luar biasa. Akhirnya apa? Misalnya saya dari Aisyah kan heran kok sampai seperti segitunya luar biasanya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Kalau nyambut katanya Sayyidatina Aisyah, Aisyah, ketahuilah bahwa alangkah celakanya orang, walaupun orang Islam, besok di